Hai guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di Cik Cik Channel. Oh my God, baby, don't you see? Oke guys, kali ini bakal bacain Q&A dari kalian. Q&A yang pertama dari Ilham Musliha Apriliani. Katanya kapan nikah? Kapan ya? Ntar aja lah. Kalau kondisinya udah nggak kayak sekarang. Kondisinya nggak kayak sekarang juga kan lagi Indonesia lagi kayak gini. Nanti dibubarin acara pernikahan. Umpama rugi. Nggak balik modal. Oke, pertanyaan yang kedua. Betul. Oke. Dari Della Alvida Mayanti. Kok bisa pacaran jelasin secara detail? Oke nih, aku yang jelasin ya. Padahal kayaknya dari video yang kita Kok bisa yang pacaran? dari yang video Samyang Challenge kan udah dijelasin padahal tuh. Nih, aku jelasin lagi di sini ya, kasih tahu. Kenapa bisa pacaran? Nggak tahu. Udah jodohnya kali. Amin. Nggak sengaja juga sih awalnya. Biasa aja. Cinta bersemi di Instagram ya. Kita bertemu di Instagram, di DM Instagram, terus akhirnya ketemu main bareng. Biasa gua ngechat duluan. Suka, iya dia nggak deketin gue tapi nggak gue respon berapa sebulanan kayaknya nggak gue respon terus. Akhirnya ketulah. Kira ketulah, sombong gue, ya udah ketulah jadi pacaran beneran sampai tunangan deh. Oke, pertanyaan kedua dari apa ini? Altini Bekora 12. Warna kesukaan kalian berdua apa kak? Kalau gua lebih suka warna hitam. Kalau gue itu suka banget sama biru dongker, abu-abu udah pasti sama hitam. Udah itu dong. Kalau menurut gua tuh warna hitam masuk kemana aja. Abu-abu sih gue suka banget sama abu-abu. Makanya kalau misalnya orang lihat gua pakai celana hitam, mulu ya udah nggak usah heran. Emang gua sukanya warna hitam, mau diapain? Dah, pertanyaan keberapa tadi? Udah lanjut aja. Pertanyaan keberapa deh? Dari Dekyah ya. Dekyah. Dekyah. Ingat nggak pertama kali ketemu dan ada di mana ketemunya? Gua ketemunya itu nggak ketemu sih, emang ketemuan. Emang pertamanya kenal di Instagram. Dia kenal di Instagram, jadi tuh dia Gua ngedeketin DM gue di dia Instagram. duluan. Dia ngedeketin gue di Instagram, terus nggak gue respon. Akhirnya gue respon karena gue gabut dan dia ngajak gue mainlah kita, dan dia ngejemput gue ke rumah karena gue tuh bukan tipe orang yang kalau apa kenalan sama orang terus gue dijemput pinggir jalan, gue tuh nggak suka. Jemputlah dia ke rumah gue tapi di depan gang, gue kerjain lah dia kan, gue kerjain depan gang deket rumah gue juga, di bener-bener pas banget keluar tuh dia gitu, gue kerjain, gue bilang iya nih mau jalan keluar, padahal gue masih make up dan dia nungguin gue ada setengah jam lebih, dan gue pas nyamperin gue ketawa-tawa, gue baru pas ketemu di Jong anjing loh dan gue ketemu deh akhirnya sama dia, tuh udah deh pacaran deh. sampai sekarang deh 2 tahun pacar gitu. kelima ya, pertanyaan kelima apa keempat lah, dari Tantri Ica. Kak, kalau cowok kita ngebohongin kita gimana? Oh ya silakan yang sering berbohong nih. Enggak sih, kalau gue biasa aja, bohong itu wajar kok, demi kebaikan. Nggak ada bohong wajar demi kebaikan tuh, nggak ada bohong demi kebaikan tuh, nggak ada. Adain lah. Nggak ada bohong demi kebaikan tuh, nggak ada. Kalau cowok kita ngebohongin kita gimana? Kasih pelajaran. Gue juga dulu sekali 2 kali gue diemin, tapi karena udah berkali-kali akhirnya gue kasih pelajaran dan kapok. Oh yaudah, gitulah pokoknya. Pelajarannya fisika gue mana ngerti. Akhirnya gue bikin kapok deh, gue kasih pelajaran. Udah kapok sampai sekarang. Kayak mana bohong-bohongin gue. Bohong. Lu Ke- aja tahu. Yakin? Gibran. Nggak takut kan ya gue bongkar? Ke-6 ya. Pacar. Dari Andini 7594. Pacar kakak asli mana? Mana ya? Gue sebenarnya sih orang Jawa, tapi gue lahirnya di Jakarta, tapi keturunan Jawa. Dan kecil sampai gede sekarang tinggal di Bekasi. Tambun, yuk. Tambun City. Pertanyaan ke-7. Dari BXB1_. Pertama kenal cowok kakak di mana? Di Instagram. Dia deketin gue di Instagram, terus ketemuan, ternyata sama-sama orang Tambun, dan ya udah akhirnya kita jalanin, ketemu, temenan dulu, pacaran, sampai sekarang alhamdulillah. Mame.
Pertanyaan ke-8 Dari Bin. dari binbin_1079. Pernah nggak sih ngerasa bosen atau capek waktu ngejalanin hubungan? Pernah Pasti, banget, pasti. nggak mungkin nggak pernah ngerasain bosen, nggak pernah ngerasain capek. Cuman cara kita buat ngadepin atau ngatasin itu semua, ya kita kayak jalan-jalan atau cari hal-hal baru atau ngapain gitu. Jadi biar ada suasana baru aja, jadi nggak bosen. Kalau bosen Kalau ya, setiap hubungan itu pasti ada rasa bosan lah, nggak mungkin nggak. apalagi kita kan setiap hari ketemu setiap hari pasti ada rasa bosan, cuman ya udah. dengan hal baru aja kita ngelakuinnya. Terus Itu dari Iul siapa tuh? Yulia Bunga _Femita. Kak, selama 2 tahun pernah nggak LDR dan sering berantem nggak? LDR nggak pernah, Kalau LDR sih nggak pernah, tapi kalau berantem sering. tiap hari. Tapi berantem bukan dalam hal-hal yang besar ya. Pernah sih, kita nggak mungkin lah pacaran 2 tahun nggak ada hal besar yang kita berantemin, ada. Cuman Tapi kita yang kalau buat putus nyambung enggak, buat LDR enggak. nggak pernah Karena gue putus juga nyambung. kerja kan di Bekasi, jadi nggak perlu LDR. Dan kita nggak pernah putus nyambung. Jadi kalau berantem ya berantem aja gitu. Terus berantem kayak diem-dieman, nanti juga baik sendiri, nanya sendiri, kayak dia main handphone, gue main handphone, ntar nanya, udah kayak gitu. Jadi kalaupun emang kita berantem, cuma kita aja yang tahu, punya masalah cuma kita berdua yang tahu. Jadi orang lain nggak perlu tahu, orang lain tuh taunya kita yang senang-senang aja tanpa orang tahu kita Padahal lo nggak berantem. tahu gue batin. Soalnya gue keras banget, gue keras kepala banget gue. Jadi dia rada capek dibilang kasihan. Batu ketemu batu ya udah pecah. Dari my girl, nih asih nih teman gue nih, emang sialan banget nih perempuan. Putus anjing, kata dia. Putus, lu aja putus. Emang lu pacaran kayak kos-kosan. Abis itu perpanjang, bosan pindah. Lu kita mah nggak kayak lu, asih ya. Dari siapa lagi nih? Dari Navila Aprelia _25. Apa sih kak suka dukanya di dalam sebuah perhubungannya kakak? Apa ya, suka duka mungkin emang dari awal tuh, dari sebelum kerja ya, maksudnya ya kerja sih, cuman dulu gua kerja retail ya, untuk pendapatan nggak terlalu gede lah, namanya jajan dulu gua masih sama dia berdua paling 20.000 sehari. 20.000 berdua atau 10.000 berdua, yang penting kita bisa minum, nongkrong di tongkrongan dia, pulang. Sampai sekarang gue punya kerjaan baru yang pendapatannya Lebih lumayan. besar. Ya gue bisa hidup kayak sekarang. Bisa jajan, bisa kemana-mana, Bisa berdua, belanja pakai duit sendiri. liburan gitu. Intinya mah kalau laki jangan pantang nyerah lah buat kerja, karena kita bakal Jadi ngapain anak orang, bakal jadi suami, bakal jadi bapak. Emang iya Nur? Yo Ibra. Kalau gue sih gitu, prinsip gue kita harus bisa lah hidup ke depan. Dari Dina TBN_22. Tanggal jadian kakak tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 29 Maret 2019. 2018 dah. 2018. 2 tahun ini. Dan 1 tahun kita, anniversary kita 2 tahun Maret. Tunangan Desember ya sayang? Ya, tunangan Desember 2018. Tunangan Desember 2018, tunangan Desember 2018. 2019 lah sayang, kemarin. Apaan sih 2018? Kan udah setahun lebih. Oh iya benar. Jadi kalau gitu. Udah. Adanya apa lagi ya? Pertanyaannya hampir sama semua sih, jadi bingung. Bingung. Kapan Nah, nikah? kalau menurut kamu, aku itu orangnya kayak gimana? Kalau menurut gua, Cika itu apa ya? Emang pala batu, ngeselin. Jadi kita kadang suka berantem gak jelas karena beda pendapat gitu. Dia orangnya nggak mau dikomentarin tapi suka komentarin hidup orang. Kata siapa? Atau gua barusan apa lo? Di kalau anjing sakit bukan. Emang dia sebenarnya yang songong. Gue diajarin sama dia. Yalah, gua lu yang ngajarin gua. Gue aja nggak pernah kasar, lo ngajarin gue jadi kasar. Iya, lu Apa?
ngajarin gua Apa? buat kasar. Kalau gue emang anaknya keras, batu, maksudnya sama orang tua, bukannya gue ngelawan atau gimana ya, emang keras kepala aja, gitulah, keras kepala anaknya. Aduh, gue gak korok ketek sih. Dan kalau dia itu orangnya nggak mau ngalah. Iyalah, cowok. Gue kan keras, semakin gue keras dia lebih keras lagi dari gue. Jadi kadang gue capek sendiri kalau buat berantem, kayak kemales lah, nanti juga ujungnya pasti baikan. Dan kalau gue lawan malah makin jadi nih yang pada berantem pukul-pukulan gitu. Karena gue sama dia kalau berantem tuh jarang adu mulut atau misah atau cabut pergi, nggak pernah. Jadi gue kalau berantem sama dia gede nih, hari itu harus diselesain. Karena gue nggak suka kalau lu punya masalah atau lu punya kesalahan terus lu cabut. Gue nggak suka. Jadi kalau lu punya salah ya lu hari itu harus lu kelarin. Gue nggak mau bertele-tele atau besok gue nggak mau. Jadi Suka gue bermasalah tuh dan hubungan berlanjut-lanjut, gua terus nggak ujung-ujungnya malah putus. dan gue kalau ribet sama dia itu kayak anak laki berantem sama anak laki, itu udah pukul-pukulan. Dia yang babak belur, gue juga sama gitu. Tapi bukan babak belur dia mukul gue ya, enggak. Jadi karena gue mukul, dia gentle kan cowok, nahan gue nih, nahan kalau gue mukul terus, ya gitu lah. Emosi tapi Emosi, nahannya tapi jadi nggak bisa mukul gue karena gue nahannya pakai perempuan emosi gitu. gitu. Nahannya pakai emosi, jadi kayak gitu. Itu gue semakin gituin gue semakin jadi gitu. Kayak teman-teman gue aja kalau ngeliat gue di Instagram so sweet, mereka kayak apaan sih lo, kayak nggak terima gitu, karena dia tahu gue sama dia kalau berantem kayak orang gila. Tapi sebenarnya kita saling sayang, cemburuan. Dan gue tipe orang yang kalau pacaran tuh nggak bisa so sweet depan orang gitu. Jadi Dia kayak bisa depan orang manggilnya sayang, aku, kamu, gue nggak bisa. Maksudnya gue kayak nggak. gua lu aja ke depan Iya, orang. kalau depan orang kayak orang temenan aja, gue lu Gua panggil lu. nama. Bercanda kita ya anjing lu, tai lu, kayak gitu-gitu. Parah sih, dibilang parah. Makanya banyak yang bilang dasar lu pasangan tolol, pasangan Gak jelas. gak jelas lu, pasangan apalah, pasangan barbar. Ya, emang gue begitu tipe orangnya, gue nggak bisa. Gue sama dia nggak bisa yang namanya aku sayang kamu. Nggak bisa. Nggak bisa, jalanin aja. Sayangnya kita berdua. Sayang tuh nggak harus so sweet, maksudnya kayaknya kalau pacaran so sweet terus tuh udah mainstream banget gitu. Kayak kita ngelakuin hal negatif bareng. Negatifnya bukan dalam hal amit-amit ya, kayak kita narkoba, amit-amit ya, jangan sampai, nggak ada kita kayak gitu. Jadi paling dugem tuh kita berdua-duaan aja, apapun itu kayak berdua, sampai kayak lu gabut berdua-dua kayak dugem nih, dugem berdua aja udah, nggak punya teman, nggak ada teman, udah berdua aja, jalan berdua udah kayak gitu, bareng-bareng berdua selalu berdua mulu. Kan lu nggak bosan, cuman ya mau gimana lagi, emang harus dia sama dia terus. Dan orang tua gue pun nggak akan bolehin gue keluar kalau nggak sama dia. Jadi kalau gue nggak pulang nih, sama siapa? Sama Arif gitu. Oke, ya udah gitu. Yang penting sama dia. Tapi kalau nggak sama dia, gue suruh pulang. Hari itu juga gue suruh pulang. Mau kata malam jam berapa pulang loh. Kalau nggak sama dia. Tapi kalau sama dia, oh ya udah. Karena ada yang ngejagain gitu. Kalau nggak sama dia, udah habis lah, gue suruh pulang. Hari itu juga mau tengah malam juga gue suruh pulang kalau sama dia. Terus suka dukanya pacaran sama aku. Apa? Kalau dia orangnya bisa dampingin pasangan, mau lagi kondisi apapun, lagi seneng, lagi down, itu dia selalu ada buat gua. Kayak kita kayak nangis bareng, yang nggak punya uang. Pernah kita ada di posisi itu ya? Karena Yang sedih deh kalau diceritain, kayak nggak punya duit sama sekali, kita nggak punya uang. Kayak kita nggak makan berdua, terus kita kayak cuma makan nasi bungkus satu berdua. gitu. Itu satu hari sekali. Itu cuma sekali makan itu cuma sekali, dan satu bungkus berdua. Saking Kayak dulu nggak punya duit. dia kerja ngekos, gua juga kerja tapi dia belum gajian, gua juga belum gajian. Dan duit kita gua tinggal udah 20, habis. tinggal 20.000. Dia tinggal 20.000, duit gua tinggal cepet, gajian masih 2 minggu lagi. Ya Sedih gimana gua harus bisa memanage pengeluaran gua buat makan sampai gajian. Ya udah, kadang kalau kamu makan sehari sekali. Sampai kayak pernah dia nangis, kamu jangan tinggalin aku ya, aku lagi susah. Padahal gue nggak ada pikiran untuk ninggalin dia dengan keadaan dia kayak gitu, kayak nggak mungkin lah ya.
gue ninggalin dia dengan keadaan dia kayak gitu, sedangkan kita dari bawah bareng-bareng, dari dia kayak gaji awal PT cuma 1, berapa yang cuma di 1 juta ya, sampai alhamdulillah ya bukannya gua ngomongin gaji adalah di atas itu di atas gitu, gitu lah. alhamdulillah gitu, sampai bisa beli apa aja, sampai kayak ada aja yang kayak ih kayak enak banget sih jadi lo jajan, pergi nongkrong, jalan kemana aja, liburan gitu, ada aja yang kayak ngomong kayak gitu, gue pengen deh punya pacaran kayak lo gitu. Gue sirik tahu lo pacaran, walaupun gue sebarbar apa ya dia ada terus gitu, nggak pernah kayak lo kayak gini nggak pernah. Paling kayak dia nggak tahu kalau hal yang lo lakuin tuh nggak baik, jangan lo lakuin lagi, lo tuh nggak pantas kayak gitu. Oke, gue mikir akhirnya oh yaudah gue nggak bakal lakuin itu lagi. Dan gue pun sama ke dia kayak gue nggak suka ya lo kayak gini. Oke, yaudah gue mikir gitu. Gue nggak suka ya lo tuh main sama teman-teman lo jadi kayak gini. Oke, yaudah gue jadi dia mikir gitu. Jadi udah tegur aja tapi nggak berlarut-larut. Gue nggak suka sama dia kayak gitu. Dan kalau gue sih apa ya, kalau pacaran tuh yang penting percaya deh satu sama lain. Kayak misalnya gue lagi kerja malam, nah dia mau main nih sama temennya, pergi kemana gitu, keluar kota, ya udah paling gue ngongkosin doang nih, pegangan gitu, sono gak usah macem-macem gitu, percaya aja sih intinya, biar ya nggak selalu crash. Misalnya udah lu di rumah aja, gue nggak terlalu mukang kayak gitu, maksudnya ya udah sok main, cuman tahu aturan gitu maksudnya. Kayak gue lu udah dugem, punya pasangan, ya lu di luar masa macem-macem gitu aja. kayak gue dugem gitu ya, gue dugem sama teman-teman gue, dibolehin sama dia kayak yaudah ini gue kasih duit, sana lo pergi sama teman-teman lo. Dia kerja yang penting harusnya gue pulang jam berapa, lo bilang lo pulang jam segini, gue harus udah pulang gitu. Dia kerja, gue main gitu, nggak pernah larang gitu. Kayak gue pengen ini dong, oke, tapi nanti ya, oke ya udah, tapi tetap dibeliin. Makanya itu yang kadang bikin orang suka kayak enak banget sih Cik dari lo gitu. Karena kenapa dia selalu nurutin apa yang gue mau, karena mungkin dia juga mikir dari awal gue sama dia, jadi Susah seneng gitu, ada susah seneng bareng. Jadi emang gue juga mikir dari apa ya, apapun yang gue mau nggak pernah sama dia nggak dienggakin, pasti kayak iya. Walaupun ada jeda, nanti aku lagi nggak punya uang, nanti aja ya gajian gitu. Oke, tapi pasti dibeliin sama dia gitu, walaupun nanti gitu. Pasti nggak mungkin nggak, pasti dibeliin. Karena gue orangnya apa ya, kalau buat gue tuh kalau udah janji ya udah utang buat gue, kapanpun kalau gue ada rezekinya pasti gue beliin. Kayak apapun yang kita punya ya hasil dia bekerja gitu. Kayak masa sih pacaran cuma kerja di pabrik tapi bisa sampai waktu itu tinggal di apartemen lah apalah. Dia kerja, dia punya gaji, kayak dia bisa manage uang, dia bisa melakukan hal yang bikin gue seneng. Dia ngasih tau gue tempat tinggal yang nyaman, untuk gue di luaran. Daripada gue di mana-mana, mending dia ngeluarin uang tapi gue dapet tempat yang nyaman. Itu dia. Kalau saran dari gue sih, misal kita mau cari pasangan itu Yang dari bawah yang bisa diajak susah seneng lah gitu. Jangan pas lu lagi down Dia atau marah-marah. dia ngelihat cewek yang cakep dikit langsung lu ditinggalin. Ya usahain cari cowok yang terbaik lah buat lu, yang saling mengenal sifat satu sama lain, jadi biar nggak berantem terus dalam hubungan lu. Emang lu nggak capek apa? Kita juga berantem. Ya tapi kan kadang kalau cowok yang nggak ngertiin atau egonya terlalu tinggi tuh gampang ngomong putus gitu. Nah di sini perbedaannya gue sama dia. Kadang gue yang suka kesel kelepasan, udah lah kita udahan aja gitu. Tapi dia nggak pernah, sebisanya dia, semampunya dia, kalau bisa dia tuh nggak pernah yang namanya ngomong. Dan 2 tahun gue pacaran, gue suka ngomong putus aja lah, udahlah udahan aja lah. Nih cincin tunangan gue balikin gitu. Tapi dia enggak, kayak kalau gue udah ngomong kayak gitu, udah dia ngilang gitu, kayak Gue mendingan diemin aja. cabut aja, udah diem sendiri. Diemin gue, ntar tau-tau dia ngechat gue, ntar gue udah adem gitu. Iya apa yaudah ya, aku minta maaf ya bla bla, udah baik lagi, tawa-tawa lagi gitu. Aneh sih bang, aneh pacaran kita ya aneh. Ya gitulah kita. Apa kita bisa. Terus apa Tan? Lu mau nanya apa Tan? Kenapa kamu bisa sabar itu sama aku? Padahal kamu tahu aku sangat amat keras kepala, batu. Karena buat gue boros, nyari pasangan, ngabisin duit lu mulu. nyari pasangan yang bisa
nemenin kita kalau lagi susah atau lagi benar-benar di bawah tuh susah buat nyari pasangan yang diajak susah senang bareng-bareng tuh zaman sekarang buat gue susah banget. Kadang kan kalau cewek cowoknya udah susah males gue nyari aja yang banyak duit gitu kan. Dan Kadang gue emang kayak gitu. dan itu hal itu yang nggak pernah gue pikirin, walaupun dia susah nggak punya duit kayak apapun itu, sampai gue pernah ada di titik sama dia gue nangis karena nggak punya duit dan gue lapar. Ya udah itu posisi kita lagi ngekos. Gue ngekos karena gue kerja kan jauh, akhirnya gue ngekos di dekat tempat kerjaan gue, dan dia pun datang kalau Ya, pulang kerja sekedar dateng bawa makanan bawa aja. makanan terus Cuman pulang. Posisi gue gitu belum gajian, Belum duit gajian. juga tinggal dikit. Duit bener-bener tinggal Udah. tok buat besok dia berangkat kerja, dan Ya, gue akhirnya- pikir kalau nih duit kita jajanin ini duit tinggal 20.000, ini kalau duit gue buat makan besok dia Gua nggak ada berangkat bensin. kerja, nggak ada ongkos dong. Mikir nih, akhirnya gue sama dia keluar kosan, di depan kosan tuh ada tukang jualan nasi uduk, kita beli goceng dan makan berdua. Itu gue sampai nangis, sebelum itu gue sampai nangis kayak perut gue sakit. Aku lapar pengen makan. Terus mikir kan gimana, akhirnya keluar beli nasi uduk goceng, makan berdua, habis itu tidur, dan alhamdulillahnya sorenya dia gajian. Rezeki ada aja. Perkiraan gue gajian tuh masih 2 hari lagi. Taunya sore dia gajian Nggak udah taunya keluar. sorenya gue ngecek ATM udah keluar. Udah keluar, baru langsung twing pergi jauh jalan-jalan. Bang, jauh-jauh. Udah kayak gitu liburan, kayak kemana nih, kayak ke kampung bokap gue ke Subang sama dia. Berdua naik motor ganti-gantian. Ntar gue dari mana sampai mana, ntar dia dari mana sampai mana. Berdua ganti-gantian, makanya kadang seru banget sih lu pacaran naik motor gitu. Dan kadang dia juga emang gak ada otaknya juga. Gue naik motor nih sama dia bareng ya. Kan dia gila banget nih main game ya. Ang, berhenti dong Ang. Kenapa emang? Gue pikir ada apa dong? Kenapa emang? Gue pikir dia ngantuk. Oke, gue bawa motor. Aku mau main game. Terus gue disuruh bawa motor malam-malam jam 11, gue suruh bawa motor sama dia di belakang gue main Mobile Legends sambil duduk ngerokok. Lu bayangin, gue yang bawa motor perempuan. Terus kayak waktu itu gue jalan-jalan sama dia pergi. Jalan-jalan nih gue pergi ya. Aku capek nih Ang. Gue bawa motor dari Sadang sampai Karawang, lu bayangin. Untung gue dulu anak motor, gue bisa naik motor. Kalau kagak mah gue kagak tahu dah tuh perempuannya. Kan untungnya dia nggak manja. Maksudnya kadang kan cewek sekarang kalau pergi jauh harus naik mobil apa. Dia enggak, ya udah. Emang kita punyanya motor, Ya kita udah. punya mobil. Kemana-mana naik Ya motor. udah kemana naik motor. Jalan naik motor, di angkringan juga jadi, kemana-mana jadi, main di mana pun jadi. Udah Ya, kita nongkrong mah pinggir-pinggir jalan juga. Sesuai si dompet aja nongkrongnya. Iya, guanya nggak gengsian, dianya pun sama. Untungnya guanya nggak gengsian, nggak kayak cewek zaman sekarang ya. Gue maunya nongkrong di kafe, gue mau makannya di sini. Lo nggak tahu kan, lo minta nongkrong di kafe, itu cowok lu punya duit apa kagak? Dan asal lu tahu ya, gue bukannya sok atau belagu atau gimana. Jujur, gue pernah sekali-sekalinya pacaran sama dia. Gue ke Sumarekon Mall Bekasi, itu gue Enif ya, bukan Enif ya, Iya yang status. Enif 1 tahun ceritanya. Gue ke Sumarekon Mall Bekasi, dia ngajakin, Ang makan steak yuk. Terus gue bilang ayo makan steak, karena gue semenjak gue pacaran sama dia tuh gak pernah yang namanya ke mall makan steak. Jadi gue tuh ke mall sama dia, nonton ke mall belanja. Makannya tuh gak di mall, makannya gue ketoprak. Keluar dari mall gue makan ketoprak Nasi pinggir bebek. jalan, nasi bebek, terus kayak bakso, mie ayam. Itu dia, gue makan sekali itu. Gue tuh gak pernah yang namanya diajak makan di mall, karena lidah gue lidah Indonesia, lidah kampung. Gue gak doyan makan kayak gitu kan. Makan steak lah gue sama dia. Makan steak nih sore kan, biar kayak bisa. orang-orang. Pengen biar sekali-sekali lah, kata dia ayo kita makan steak. Oke, makan steak lah. Kelar nih gue makan steak, panas dingin lah gue, panas dingin. Sakit perut. Aku sakit perut, pengen berak. Itu gue auto, itu makan baru kelar, bener-bener kelar, gue udah panas dingin kan, langsung gue jalan pergi, gue pulang, gue berak, gue saking gak bisa. Sampai dia bilang dasar lu orang kampung. Karena emang gue nggak bisa makan kayak gitu, makanya makanan yang bisa gue makan kayak gitu kayak cuma ramen. Itu pun ramen baru kemarin ya. Gue bisa makan kayak gitu, emang nggak bisa. Gue makannya ketoprak, terus gue maunya bakso, angkringan. Kayaknya lebih enak aja suasananya. Terus gue mikirnya dari dulu sebelum gue pacaran sama dia, kalau gue tuh emang senang makan kayak gitu, karena gue mikirnya sama aja kita ngebantu orang yang ada di bawah kita, lebih di bawah kita gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Dan gua itu kadang mikirnya kayak oke lah kita makan di restoran mewah kan, mahal, duit nguras kantong lah ibaratkan. Makanya suprit kenyang kagak. Karena suprit. Enak ya
enak mah relatif lah, tergantung lidah kan. Tergantung lidah, tergantung kita suka apa enggak. Ya gitu, kadang gue mikirnya ngapain misalnya duit 100.000 dapat satu menu doang. Kalau lu Coba makan di makan mie warteg, ayam. lu bisa Coba. ngajak makan teman lu 5 orang nih. Tuh kenapa gue suka banget snapgram love warteg. Nah, kan emang gue secinta itu sama warteg. Gue nggak tahu gue cinta banget sama warteg. Tapi yang menu gue selama gue makan di warteg itu doang. Ayam cabai Ini hijau. udah favorit. Udah itu doang, ayam cabai hijau, terus jamur putih, sambal, sama kentang crispy yang panjang-panjang. Udah itu doang, udah. Selain itu paling ikan kembung tuh gue. Kalau gue sih saran ya, gue sebagai cowok, kalau kalian yang cewek punya pacar, kalau misalnya malam minggu lah, gak usah nuntut makan, ayo makan di kafe yuk, makan di restoran. Oke, misalnya cowok lu Kalau ngeyain, oke misalnya cowok orang, oke lah kalau cowok lu orang berada, cuman kalau ya misalnya cowok lu juga kerja, orang biasa ya sederhana apa, orang yang Sebisanya aja lah. sederhana lah gitu, nggak Sederhana. terlalu berada lah, maksudnya ya udah nggak usah terlalu maksain makan di restoran, makan di sini, Betul. makan di kafe. Jangan Lu nggak maksain. tahu, Gimana dia capek nyari uang. bukan maksudnya dia, lu nggak tahu perasaan dia atau pikiran dia di saat kayak oke dia ngeiyain, besok pasti dia kepikiran, gue kerja bensin dari mana, duit tinggal segini, gue besok makan pakai apa. Jadi saran dari gue sih ya udahlah makan, kalau Seadanya aja. apa ya, kalau kita pacaran terbuka aja gitu, maksudnya uang gue tinggal segini, kita makan di sini aja ya, yang penting kita bisa makan berdua gitu maksud gue. Kalau gue Dan gue tuh emang gak bisa makan banyak, jadi gue kalau makan nih beli warteg cuma 1 bungkus, paling nasinya 1,5, makan berdua, gue nyuapin dia main game, udah gitu doang. Jadi Ya, dibilang saling orang ngertiin. orang ngeliatnya itu Cika pergi jalan ke sini, lu nggak tahu anjing, gue nggak suka makan makanan kayak gitu, gue malah demenan makan pinggir-pinggir Ya kita tuh main ke mall ya cuma Nonton. nonton doang. nonton udah, kalau nggak nonton live musik udah habis itu pulang. Kayak jajan paling kalais gitu dong, udah kita nonton live musik udah habis itu pulang. Mana pernah gue sama dia jajan makan kayak di Solaria. Sama aja sebenarnya, lu udah nasi goreng Kalau Solaria. emang gue lagi pengen nih, gue pengen aduh pengen banget nih, enak banget nih kayaknya nih, baru itu sekali ada lah, sekali 2 kali, nggak mungkin enggak, cuman kayak nggak terus-terusan enggak, gue nya emang nggak suka karena dia juga pinter masak kan, jadi gue kadang minta masukin dia, aku pengen nasi goreng nih, dia masukin nasi goreng padahal maknya yang masak, proper dia yang masak. Itu dia suka gitu, aku pengen nasi goreng nih, udah aku masukin nasi goreng ya, iya dimasukin ini sama dia nasi goreng enak. Tuh aja bukan dia yang masak, maknya yang masak, disediain sama maknya, emang sialan kadang ngebohongin gue nih bocah. Pengajar, gue pikir pinter nih laki gue kan, pinter masak, gue taunya maknya yang masak, sama dia pinter banget itu dimasukin sama dia di Tupperware tuh kan, masukin sama dia. Padahal bukan dia yang masukin, suka sialan. Biarin lah, tipu dikit. Tukang nipu, nggak bukan kayak gitu doang, tukang nipu. Oke guys, nah itu Itu cerita kita. kesan gue selama 2 tahun Pacaran. pacaran. Pahit, manis, jalanin Bareng. aja bareng-bareng. Susah Nggak usah sama ngeluh. bareng-bareng. Dalam hubungan pasti ada rasa bosan. Bosan, ada berantem, ada semuanya ada, susah, Ya, intinya senang, lu berantem, jangan- bahagia pasti ada. Jangan terlalu mentingin ego lu lah, lu bosan dikit pengen Gue putus. egois, dia egois, gue keras, dia lebih keras, gue keras banget. Tapi Jangan ya, dikit-dikit berantem minta putus, jangan gampang ngomong putus. Kadang susah nyari pasangan yang bisa nerima lu apa adanya, itu susah banget. makanya kalau punya pacar yang bisa diajak susah, pertahanin dulu. Gak semua perempuan bisa lo ajak susah. Tuh, gak semua perempuan bisa lo ajak susah, gak semua perempuan lo bisa diajak makan di pinggir-pinggir jalan. Gak semua perempuan, bukan kata gue semua perempuan kayak gitu ya. Gak semua perempuan gitu. Karena ada perempuan yang punya tipenya begini, moodnya begini, gengsinya. Cari perempuan yang gengsinya di bawah, jangan gengsinya ada di atas. Kasihan lu. Gue cuma kasih tau kasihan pasti capek Oke lah buat kalau cowoknya Batin. orang berada mah is okay, no problem. apa-apa. Ya buat cowoknya yang kayak gua kerja serabutan. Cowok ya nggak serabutan juga sih, nggak serabutan, Seenggaknya misalnya kerjanya kerja nggak di terlalu- PT. Cuman alhamdulillahnya Nggak terlalu udah punya pekerjaan yang tetap, walaupun kuli di PT, sengaja punya pekerjaan yang tetap, gajian tetap setiap bulan, punya uang setiap bulan, dia punya tanggung jawabnya gitu, dia punya tanggung jawab kerja, dia punya penghasilan setiap bulan, jadi
enak, jadi kita nggak usah mikirin ya besok kontrak habis nih, alhamdulillahnya. Satu, karena apa, cowok harga dirinya di kerja. Kalau lo nggak punya pekerjaan, buat gue lo nggak punya harga diri, karena lo nggak punya tanggung jawab. Lo buat nafkahin diri lo sendiri aja nggak bisa, apalagi nafkahin anak orang nanti, ya kan? Makanya gue aneh sama cowok-cowok yang kayak ngeduitin perempuan atau bergantung di kaki tangan perempuan. Aduh, gue paling bingung sama cowok-cowok kayak gitu. Kayak lu ngapain hidup jadi cowok, mending lu jadi cewek, ketahuan dibiayain. Lu jadi cowok maunya dibiayain perempuan. Aduh, kasihan gitu, maksudnya harga diri lu diinjek-injek perempuan. Lu tuh laki-laki, lu tuh tiangnya, lu tuh rumahnya, lu tuh imamnya, lu tuh nakodanya. Lu masa mau disetir perempuan? Kan nggak mungkin. Yaudah. Kayak gitulah cerita kita. Kenapa gue kayak gini? Oke, cukup sekian aja. Buat kalau yang masih mau nanya-nanya DM aja ke IG-nya Cika, DM pasti gue jawab. Jangan Kalau lupa follow yang Instagram gue. kalau ada yang minta solusi buat hubungan, siapa tahu gue bisa bantu. DM apa lagi, konten apa lagi yang bakal kita bikin. Jangan lupa follow Instagram aku @cikaoctvns dan dia @bangrif pakai s_. Jangan Tungguin video-video like, selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.